dari seorang kepada orang. Hadis menurut istilah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Hadis qauliyah atau hadis ucapan, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuaian situasi, yaitu ucapan yang dikatakan oleh Rasulullah. Hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata cara dan rukun-rukunnya. Itu perbuatan Nabi. Pekerjaan menunaikan ibadah hajinya dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Itu hadis perbuatan. Lalu hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau pengemukaan satu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Keadaan diamnya Nabi itu dapat dilakukan pada dua bentuk. Yang pertama, Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dalam hal ini, kadang-kadang Nabi mengetahui bahwa siapa pelaku perketerusan melakukan perbuatan yang pernah dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukannya. Dalam bentuk lain, Nabi tidak mengetahui berketerusannya si pelaku itu melakukan perbuatan yang dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini menunjukkan pencabutan larangan sebelumnya. Yang kedua, Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Diamnya Nabi dalam hal ini menunjukkan hukumnya adalah meniadakan keberatan untuk diperbuat. Karena seandainya perbuatan itu dilarang, tetapi Nabi mendiamkannya, padahal ia mampu untuk mencegahnya. Berarti Nabi berbuat kesalahan. Sedangkan Nabi terhindar bersifat dari kesalahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Hilyatul Lail, kepadanya dipersilakan.
Mohon maaf, Hilyanya lagi sinyalnya lagi kendala sinyal. Udah bisa. Oh iya, silakan Kak Hilya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedudukan hadis di dalam Al-Quran. Nah, dalam kedudukannya sebagai penjelas. Nah, sangatlah jelas bahwasanya hadis kadang-kadang bisa memperluas hukum di dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Nah, mengapa kedudukan hadis ini sebagai penjelas di dalam Al-Quran? Karena ini ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, sangatlah kita ketahui bahwasanya hadis ini merupakan risalah-risalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fungsi hadis ini fungsi penjelas gitu. Nah, maksud dari penjelas ini di dalam Al-Quran yang memang terkesan salah pahaman. Nah, disinilah kedudukan hadis berperan, yaitu sebagai penjelas di dalam ayat per ayat atau kalimat per kalimat yang dimaksud menaati Rasul ayat 59. Nah, kedudukan hadis ini sebagai penjelas di dalam kalimat-kalimat Al-Quran yang terkesan seperti kurang dipahami oleh para pembacanya. Misalnya seperti di dalam Al-Quran tentang berwudu, perintah tentang berwudu. Nah, ketika di ayat tersebut ada sebuah pertanyaan bagaimana secara jelas berwudu dengan baik dan benar, nah disitulah hadis berperan, yaitu dilihat dari tata cara Rasulullah SAW berwudu. Seperti di dalam Al-Quran misalnya didiklah anakmu dengan baik. Nah, di dalam Al-Quran itu mungkin saja tidak ada penjelasan secara rinci. Maka dari itu, kedudukan hadislah yang berperan seperti penjelasan bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar, bagaimana cara mendidik anak sesuai usianya, gitu. Nah, kedudukan hadis ini bisa dibilang sebuah memperluas sebuah ayat, gitu. Jadi misalnya di dalam sebuah ayat ada kesalahpahaman, bisa lebih dipahami lagi di dalam hadis gitu. Nah, selain kedudukannya, hadis ini bisa berfungsi sebagai penguat atau pengesahan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Seperti misal dalam Al-Quran ada perintah tentang sholat, perintah tentang zakat. Nah, tetapi di dalam Al-Quran itu tidak ada tata caranya. Maka dari itu, fungsi hadis ini sebagai uraian, di mana memperjelas perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia dengan menggunakan hadis. Nah, hadis ini berpacu kepada perilaku atau tingkah Rasulullah SAW. Seperti di ayat An-Nisa tadi, bahwasanya orang yang beriman itu yang menaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, ketika kita sudah membaca perintah Allah yang terdapat di Al-Quran, nah, kemudian kita bingung seperti apa lebih jelasnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beralih ke hadis. Nah, inilah di sini kedudukan hadis berperan gitu, dan fungsi hadis juga sebagai penetapan suatu hukum gitu. Nah, di dalam hadis ini tentunya ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah gitu. Nah, kita ini harus bisa membedakan mana yang sahih, mana yang lemah gitu. Tentunya dengan beberapa sanad dan matan yang jelas gitu. Nah, selain menjadi penetapan hukum, hadis ini juga sebagai bentuk sebuah cara ibadah kita kepada Rasulullah SAW, di mana kita menaati semua perilaku yang telah beliau contohkan gitu. Nah, tentulah di dalam hadis ini sangat
hubungannya sangat erat dengan Al-Quran, di mana ketika kita membaca sebuah artikel atau sebuah karya ilmiah, tentunya ada subtema-subtema yang ada di daftar isi. Nah, itu adalah semisalnya itu adalah Al-Qur'annya, dan sedangkan penjelasannya atau di dalam daftar isi tersebut itu ada pembahasan, ada isi, ada mungkin kesimpulan, ada teori-teori. Nah, itu semua biasanya dituangkan ke tata caranya, dan itu adalah peran hadis sebagai kedudukan kedua setelah Al-Qur'an. Gitu. Mungkin itu kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hilya yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Eva. Kepada Saudari Eva, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, perbedaan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terjaga sepanjang masa dari segala bentuk perubahan, baik lafalnya maupun seluruh isinya, sampai pada aspek hurufnya. Al-Quran merupakan kitab suci yang disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Jadi, kalau Al-Quran mah seluruhnya, baik ayat, surat, semuanya di zaman ke zaman tidak pernah berubah. Yang kedua, meriwayatkan Al-Quran tidak boleh hanya maknanya saja, melainkan harus dilafalkan sebagaimana adanya. Sedangkan hadis qudsi boleh diriwayatkan maknanya saja. Bahkan bisa dikritisi sanad ataupun matannya, layaknya hadis-hadis lain. Jadi kalau misalkan belajar Al-Quran mah harus sama ayatnya, artinya, baru maknanya. Tetapi kalau misalkan hadis mah boleh belajar maknanya saja gitu. Selanjutnya yang ketiga, mushaf Al-Quran harus dipegang dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Al-Quran mah tidak dalam keadaan haid, mempunyai wudu. Tetapi kalau misalkan belajar hadis, terus pegang hadis, boleh. Nggak punya wudu juga boleh. Lagi haid juga boleh, gitu ya. Terus slide selanjutnya, punten. Ya, yang keempat, ayat Al-Quran harus dibaca saat sholat. Sedangkan hadis tidak boleh dibaca saat sholat, karena sholatnya menjadi tidak sah. Kalau misalkan ayat Al-Quran mah harus pendek setelah Al-Fatihah. Tapi kalau misalkan hadis tidak boleh ada di dalam sholat. Kalau misalkan hadis mah ada di dalam sholat, malah nggak sah sholatnya. Berbeda dengan Al-Quran gitu ya. Kalau hadis mah nggak boleh ada dalam sholat. Yang kelima, membaca Al-Quran mendatangkan pahala, dan setiap hurufnya dihitung berpahala. Berbeda kalau hadis mah nggak dihitung dalam huruf per huruf. Tetapi kalau misalkan Al-Quran mah huruf per hurufnya pun mendapatkan pahala. Selanjutnya, yang keenam, sebutan Al-Quran berasal dari Allah
berserta nama-nama Al-Quran. Yang ketujuh, Al-Quran tersusun dalam susunan ayat dan surat yang telah ditentukan. Yang kedelapan, lafal dan makna Al-Quran sudah diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad, tidak berubah. Sedangkan lafal hadis bisa diriwayatkan oleh para periwayat dan maknanya saja. Jadi kalau misalkan Al-Quran utuh dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang tidak di dalamnya tidak diikut campuri oleh Nabi Muhammad, tidak ditambah maupun dikurangi. Dari zaman ke zaman tidak pernah ada yang berubah dalam huruf maupun ayat Al-Quran. Berbeda dengan hadis. Kalau misalkan hadis mah banyak yang meriwayatkan dan isinya berbeda-beda, namun maknanya sama. Jadi kalau hadis mah banyak yang berubah, banyak riwayatnya berbeda-beda. Itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Eva yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Elivia Rahmawati. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai wabah dalam sejarah Islam. Dalam mengarungi kehidupan, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat arif, yang bijaksana, pasti mempunyai tujuan mulai dari semua kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan atau musibah. Musibah ini bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, bahkan kehilangan, dan lain-lain. Hal ini disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nablunnakum bisyai'im min khaufi wa ju'i wa naqsim minal amwali wal nafsi wa samarat wa basyiris sabirin. Yang mana artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Saat ini kurang lebih 210 negara di dunia, termasuk negara Indonesia ini, dilanda musibah pandemi atau disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan atau Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 juta. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam terjadi beberapa wabah penyakit. Di antaranya wabah yang sangat menonjol adalah tahun Amwas pada tahun 18 Hijriah sampai 693 Masehi. Yang kedua ada tahun Zarif pada tahun 69 Hijriah sampai 688 Masehi. Yang ketiga ada tahun Fatayat atau Asyarab pada tahun 87 Hijriah sampai 705 Masehi. Dan yang terakhir tahun Muslimin bin Qutaibah pada tahun 130 Hijriah sampai 780 Masehi. Nah, wabah yang terjadi pada masa dinasti
wilayah Islam bagian timur dan barat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Maaf moderator, materi sudah selesai. Dilanjut ke materi selanjutnya. Ya, mohon maaf. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Halimah, kepadanya dipersilakan. Dewi dulu. Ya Dewi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Elivia, yaitu beberapa wabah yang paling menonjol. Di antaranya itu ada To'un Amwas terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Dinamakan demikian karena penyakit tersebut dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds atau kota di Yerusalem dan Ramallah. Di desa itulah wabah taun ini muncul, kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah taun ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban jiwa, mayat bergelimpangan membusuk, sehingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban, di antaranya yaitu sahabat Nabi, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, lalu ada Mu'az bin Zabal, lalu ada Yazid bin Abu Sufyan, lalu ada Al-Haris bin Hisham, lalu ada Suhail bin Amr, lalu ada Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Lalu ada juga selanjutnya wabah taun terjadi di Basroh tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair, yang dikenal dengan Taun al-Zarib, atau yang disebut juga dengan Taun air bah. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Taun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi, terjadi wabah Taun Fatayat atau para pemudi di Irak dan Syam. Mengapa dinamakan demikian? Karena taun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, kemudian menimpa laki-laki. Taun Fatayat disebut juga Taun Ashraf, karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Adapun taun terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah Taun Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama taun ini dinisbatkan kepada namanya. Wabah taun ini terjadi di Basroh dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terlantar beberapa bulan. Kota Baghdad berubah menjadi lengang, jarang sekali terlihat aktivitas manusia, mayat-mayat korban, peperangan tergeletak di jalanan, ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Banyaknya korban jiwa akibat wabah ini.
Sekian dari saya serahkan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Saudari Halimah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang wabah yang paling menonjol pada masa dinasti Mamalik negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah Taun Al-Azam. Taun Al-Azam itu artinya maha dahsyat pada tahun 748 Hijriah. Nah, dinamakan Taun Azam ini karena sebaran wabahnya itu sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya itu juga sangat dahsyat. Nah, wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Halb, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Nah, selanjutnya juga ada wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa di wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah taun pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia atau Spanyol. Nah, wabah ini memakan banyak korban jiwa, di antaranya ada 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa 100 sampai 190 orang. Nah, pada tahun 1798 Masehi, wabah tahun ini kembali menyerang di wilayah Maroko. Nah, wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Nah, wabah ini menyebar ke kota Fez hingga Rabat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Nah, begitulah wilayah-wilayah Islam menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, baik dari kekeringan dan musibah-musibah lainnya. Nah, wabah sendiri merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkannya, baik dampak negatif maupun dampak positifnya. Nah, sebagai contoh dari dampak negatif yang ditimbulkan wabah pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, yaitu berkurangnya jumlah penduduk. Bertambah sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Karena kan jumlah penduduknya berkurang, jadi bahan makanan itu semakin ditinggikan gitu harganya. Nah, belum lagi ulah para oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya yaitu untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Nah, di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Nah, wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Nah, hal ini mengakibatkan masyarakat di sekitar itu kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Adapun dampak positifnya, Adapun dampak positifnya adalah didirikan rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Nah, wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayatnya itu tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut gitu tertular dari virus tersebut. Nah, maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin atau untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang terkena wabah. Nah, dari sini dapat dipetik bahwa hamba-hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah serta mengatur ditutupnya tempat minum-minum khamar dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Halimah yang telah menyampaikan materinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, kami membuka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam Zoom meeting ini. Jika ada yang dipertanyakan, dipersilahkan.
Baik, ada yang bertanya, apakah pandemi COVID termasuk azab untuk negeri kita? Kami izin berdiskusi dulu. Jawab. Izin menjawab pertanyaan audiens. Ya, dipersilakan. Ya, izin menjawab ya Teh Desi. Bahwasanya pandemi ini bisa dikategorikan sebuah ujian, dan tentulah ujian itu bukan sebuah azab. Nah, azab ini mungkin konteksnya ke arah negatif, di mana sebuah hukuman dari Allah khususnya kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang menyekutukan Allah ataupun orang-orang yang berbuat kesalahan kepada Allah serta agama Islam. Itu yang disebut sebuah azab. Sedangkan pandemi ini itu bisa kategori sebuah ujian, yang dimana namanya ujian ini sebuah musibah atau tragedi yang tidak terlalu mengenakan di sebuah negara. Itu seperti contohnya sekarang COVID-19, ini pandemi tidak termasuk azab karena di dalam negeri ini tidak semua orang-orang kafir atau tidak semua orang-orang mempunyai kesalahan yang misalnya fatal atau bermaksiat yang begitu fatal. Ada juga mungkin orang yang beriman. Jadi pandemi COVID ini bukan kategori azab, tetapi sebuah ujian di mana musibah ini menjadi penegur atau sebuah pendorong agar si manusia yang ada di dalam kubu atau di dalam sebuah negeri di sini ini menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengambil hikmah dari sebuah ujian gitu. Itu Teh Desi jawaban dari kelompok kami yang bisa kami paparkan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Itu ada ya? Izin menjawab
pertanyaan Teh Ida Royani. Boleh nggak? Boleh Hilya, boleh. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, boleh dibantu ya teman-teman kelompok. Ini kan pertanyaannya tadi katanya kenapa hadis banyak perawi-perawinya gitu. Nah mungkin yang saya ketahui atau menurut saya namanya hadis ini kan tentunya mungkin perilaku Rasul yang bisa dilihat secara langsung atau dari mulut ke mulut saja. Seperti misal para sahabat ngomong ke sahabat yang ini, misal ngomong kayak gini, kemarin saya melihat Rasul beribadah sujud ini, kakinya dilipat gitu misalnya. Nah nanti si sahabat ini berbicara lagi ke sahabat yang lain gitu. Jadilah sebuah banyak pendapat gitu dari sahabat ataupun para ulama pada zamannya gitu. Nah, itu makanya kenapa hadis ini banyak perawinya gitu, karena yang berpendapat di dalam hadis ini tidak hanya satu orang, tetapi banyak gitu. Karena pada zaman Nabi ini, misalnya misalnya sebuah cerita di mana Rasulullah SAW ini wafat, tentulah ada penerusnya, bukan penerus sebagai Rasul, tetapi sebagai yang mengingatkan gitu, atau seperti ini yang diajarkan Rasulullah, ini yang dicontohkan Rasulullah gitu. Jadi bisa dibilang perawi-perawinya itu banyak, karena yang berpendapat pun itu tidak lebih dari selalu lebih dari satu gitu. Jadi banyak pendapat-pendapat, tapi dari pendapat-pendapat inilah di mana yang paling masuk ke dalam syariat Islam atau mengacu kepada Al-Quran gitu. Maka dari itu mengapa hadis ini perawinya banyak gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan, mangga. Izin menambahkan Hilyatul Lail boleh? Assalamualaikum, suara aku jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Eva. Oke, aku off cam ya, soalnya jaringannya jelek. Izin menambahkan, tadi pertanyaan Teh Ida ya, kenapa banyak periwayat hadis ya? Jadi gini, pada zaman hadis ini kan adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kenapa banyak periwayat yang berbeda-beda? Jadi misalkan gini, Rasul tuh dalam satu lingkungan, Rasul tuh bilang gini, berkata baik atau diam, misalkan kayak gitu ya. Terus para sahabat ini mendengar perkataan Rasul. Nah, yang mendengar perkataan Rasul tuh contohnya misalkan Imam Bukhari, terus siapa lagi? Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Nah, yang mendengar itu yang berada di lingkungan Nabi, yang mendengar perkataan Nabi itu menjadi periwayat. Misalkan tadi si A, si B, sama si C. Nah, si A, si B, si C ini menjadi periwayat hadis itu. Terus si A, si B, C meriwayatkan hadis, meriwayatkan apa yang dikatakan oleh Nabi dengan perkataan mereka sendiri, dengan rangkaian kata sendiri, tetapi maksudnya sama seperti yang Nabi katakan. Gitu. Paham nggak? Teh Ida Rohani. Teh Ida apa sih? Ya, Royani, gimana Teh Ida? Paham? Oh iya. Terima kasih.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum ditutup, dimohon menyalakan kameranya, mau difoto. Baik, terima kasih kepada audien yang telah berpartisipasi dalam Zoom meeting kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarin aja kali. Mama keluar, Mah. Mama ngerti itu tadi. Apaan Mama? Mama tuh bisa keluar. Coba Sina ngomong, Kak. Tuh bisa ngahurungkeun ieu na ge.